kesan dengan sampai detik ini setelah mengikuti pembelajaran daring? Dari mulai modul 1-3 ya. Baik, dari modul 1-3 kemarin kita kan belajar membuat visi. Yang awalnya saya memang nggak tahu, saya kira membuat visi itu asal membuat aja gitu. Ternyata tidak, membuat visi itu ternyata ada langkah-langkahnya. Walaupun ya agak bingung bu awalnya, kan tiba-tiba suruh membuat visi gitu ya. Yang kedua, kemarin kan ada menggunakan metode baca. Nah, itu bu yang agak susah ya, karena antara pertanyaan dan tindakan itu saya pikir tindakan itu jawaban dari pertanyaan. Ternyata tidak, ternyata upaya tindakan yang dilakukan untuk menjawab, ternyata caranya bukan jawabannya. Jadi awal saya mengajarkan itu saya jawab semua bu, tapi ya nggak apa-apa, sekarang agak-agak paham lah sudah. Ya luar biasa itu ya. Memang materinya apa? Hal baru ya. Mungkin seperti yang sebenarnya ceritakan yang awalnya membuat visi itu asal buat ya, asal sih asal cari, tapi kenyataannya kalau tidak tahu teorinya, oh ternyata ada tahapannya. Nah tahapan yang kita pakai adalah baca itu ya. Baik, tapi untuk sebelum itu panjenengan selama proses daring yang bulan ke ini apakah ada kendala mungkin dari segi teknis atau waktu, apakah sudah lancar seperti biasa? Alhamdulillah kalau kendala insya Allah nggak ada itu. Paling kalau waktu, kalau misalnya jarinya siang itu belum sempat istirahat itu aja sih nggak ada. Ya, tapi sudah menjadi terbiasa ya. Mungkin awal-awal terlihat sangat berat, tapi kalau sudah dilalui ya oh, ternyata bisa. Alhamdulillah. Ya saya mengapresiasi dengan belajar alhamdulillah juga, dan dengan ketika mengerjakan tugas tidak melalui unit yang ada, dan dengan teman-teman yang lain juga bisa kolaborasi dengan baik, bisa saling mengingatkan dan terpenuhi tepat waktu, tidak ada masalah. Tapi kalau misalnya nanti pekerjaannya kemarin ada yang kurang itu wajar. Dan proses dari kekurangan kesalahan itu nanti menjadi bekal belajar lebih baik lagi. Baik Mbak Jeng ya. Nah, pada PI 2 ini ada 4 hal yang akan kita diskusikan Mbak Jeng. Tentunya yang pertama nanti refleksi diri tentang lingkungan belajar di sekolah. Refleksi perubahan diri setelah mempelajari modul 11, 12, 13. Terus rencana merintis komunitas praktisi di sekolah. Dan yang keempat, memfasilitasi diskusi visi dan prakarsa perubahan di sekolah nanti bersama rekan sejawat dan kepala sekolah. Baik, tadi di awal Anda sudah menceritakan ya, alhamdulillah tidak ada kendala dan bisa teratasi kalau saya simpulkan seperti itu. Baik, tapi sampai detik ini dari kepala sekolah, baik rekan sejawat masih mendukung dan mensupport pembelajaran ini. Alhamdulillah selalu ada. Misalnya tidak ada kesulitan apa teman-teman Mendukung sekali. bisa berkolaborasi juga. Oke. Semoga nanti yang lainnya bisa mengikuti jejak panjenengan. Baik, sekarang untuk sesi 1 nanti kita akan coaching ya. Coaching jadi kita nanti 3 jam. 1 jam pertama adalah coaching tentang 3 hal yang kita diskusikan. Lalu yang poin 4 nanti di sesi 2 dan 3 ada 2 jam. Baik, untuk sesi yang pertama kita refleksi diri tentang lingkungan belajar di sekolah. Bu Ajeng mungkin bisa ceritakan selama 2 bulan ya, bulan kedua. Nah, dengan kan kebetulan juga sudah masuk ya sekolahnya sudah lagi. Bisa ceritakan hubungan kepala sekolah atau rekan sejawat dalam bentuk apa? Tadi penjenengan menceritakan sangat mendukung ya, membantu panjenengan. Bisa ceritakan 1 atau 2 hal yang dari dukungan itu seperti apa? Dari kepala sekolah, dari awal saya ada pendidikan guru penggerak itu memang disuruh bu awalnya ikut aja tidak apa-apa. Selain itu ya dari teman-teman juga coba bu ikut. Awalnya kan saya gimana ya cuma untuk mati dulu, tapi setelah saya ikut alhamdulillah lolos. Begitu lolos kemarin kan ada pendampingan dari kepala sekolah ya. Yang pertama itu alhamdulillah kepala sekolah juga ikut ke sana dan selalu mensupportku. Terus kemudian dukungan yang lain itu setiap
dalam bentuk seperti itu, tapi saya merasa alhamdulillah punya kepala sekolah yang sangat mendukung lah Bu, walaupun maksudnya saya tidak meminta langsung Pak minta tolong mengerjakan, enggak, Otomatis ya. Oke. Kalau dukungan dari rekan sejawat, mungkin pada saat mengerjakan ya saya kan kalau tanpa kurang begitu mahir langsung. Jadi ya saya telepon kalau nggak bisa dari teman-teman itu bagaimana. Alhamdulillah Bu, sampai apa dikasih tahu caranya ini pencet ini begitu ke sekolah. Juga itu setelah karena saya sering menggunakan Canva kan Bu sekarang, alhamdulillah sekarang sudah tidak sering bertanya lagi lah Bu. Jadi saya tahu alhamdulillah teman-teman support Bu dan mendukung, selalu ada lah untuk apapun yang saya lakukan. Luar biasa, saya juga ikut senang. Wajahnya juga ceria. Ya, gini Bu, saya ambil garis besarnya. Jadi tadi ceritanya waktu panjenengan mikir pola kirim call, panjenengan posting status foto itu tanpa panjenengan suruh, tanpa panjenengan harapkan. Berarti ada kepedulian langsung dari kepala sekolah maupun rekan sejawat. Itu pun hal kecil, meski cuma mensupport belajar semangat ya belajar gimana kecerdasan itu sudah menjadi bangga. Berarti aku dipedulikan sama kepala sekolah itu luar biasa. Kecuali kalau panjenengan disetting Pak tolong, nah itu beda lagi. Kalau itu tanpa panjenengan suruh, beliau juga sudah merespon status panjenengan, teman-teman merespon, itu suatu kebanggaan di diri kita. Oh ternyata teman-teman itu respect sama saya dan malah juga mendukung. Itu kuncinya. Kalau dalam satuan pendidikan kepala sekolahnya atau rekan tidak ada yang peduli respect dengan panjenengan, itu juga menjadikan kesedihan buat kita ya. Berarti aku cuma di sini berjalan sendiri. Tapi dari cerita panjenengan, alhamdulillah kepala sekolah, masyarakat tetap tanpa dengan suruh, tanpa yang minta, mereka mau mensupport dan peduli dengan kegiatan yang kita lakukan. Apalagi itu tadi dari rekan Jawa belajar Canva yang awalnya jadi awam, ternyata teman-teman sudah ngerti, bisa membantu, dan sekarang jadinya menjadi ahli dan lancar ya. Itu dari pembiasaan yang pelan-pelan, lama-lama akan jadi bisa. Sangat salut ya, luar biasa. Pokoknya alhamdulillah sangat pokoknya bangga teman-teman dan kepala sekolah sudah mendukung kegiatan panjenengan. Jadi bentuknya seperti itu ya. Mungkin dari yang kayak misalkan sekarang kita ini BI ya, kan tentunya meninggalkan murid ya. Mungkin dari kepala sekolah kan ada solusinya supaya panjenengan juga lancar saat PRI, terus strategi panjenengan gimana? Kan ini salah satu bentuk dukungan ya. Kemarin pada saat PRI 2 ini kan ada diskusi ya kemarin. Saya diskusi dengan matang ke Bapak Kepala Sekolah dulu, karena Bapak besok saya ada diskusi perkiraan 1-2 jam. Oh ya sudah Bu, akhirnya diambil nanti sekitar jam 9, karena kan nanti waktunya kelas bawah juga sudah mau pulang. Nah, jadi untuk kelas bawah kan susah ya Bu, dihindar. Jadi Bapak Kepala Sekolah memutus seperti itu, nanti pas jam 9 kelas bawah pulang, dan kelas atas kan kalau diberi tugas juga nggak rame, juga bisa diatur lah Bu kalau kelas atas. Dan teman-teman alhamdulillah itu beliau mendukung, nggak ada yang Jadi membantu kelas yang kosong mengisi gitu ya, mau membantu gitu ya. Ya jadi kepala sekolah juga memberikan solusi ya, tanpa harus dengan berpikir sendiri, beliaunya mau memberi solusi untuk jam segini. Sebetulnya suatu bentuk dukungan yang luar biasa. Semoga nanti sampai panjenengan generasi seperti ini, beliau dan rekan-rekan tetap mendukung dan mengikuti jejak panjenengan. Nah, selama ini 2 bulan terakhir ini, selama sampai waktu 1-4, apakah ada tantangan dari lingkungan belajar pendidikan, mungkin dari teori-teori yang sudah panjenengan pelajari kan sudah diterapkan ke anak. Apakah dalam lingkup sekolah ini ada tantangan selama 2 bulan ini? dari kita tadi. Yang membuat dari peserta, dari kepala sekolah, dari rekan sejawat. Kalau tantangan bagi saya ya dari murid itu lebih ke yang sudah saya tulis di visi itu bukan tangan saya. Itu apa? Belum maksimal. Belum ya.
sedikit ya tantangannya. Sebetulnya tantangannya terpaling besar itu pintarnya hubungan itu. Karena kalau kita didukung itu kekuatan kita untuk melakukan sesuatu itu lebih semangat lagi daripada tidak. Nah, kira-kira rencana apa jadinya nanti di depannya apa supaya nanti lebih lancar lagi di pendidikan strategi apa aja gitu biar untuk mengatasi sedikit tantangan yang muncul ke depannya bagaimana rencananya? Ya saya strategi saya, saya tetap itu Bu, yang pertama berkolaborasi dengan rekan pejabat, itu Bu yang pertama. Selalu komunikasi dengan kepala sekolah, apapun yang akan saya lakukan, saya komunikasikan dulu dengan bapak kepala sekolah. Setelah itu saya berkolaborasi dengan rekan pejabat karena kan mereka tetap yang menjadi hubungan saya untuk melaksanakan apa kegiatan saya terkait pendidikan guru penggerak. Jadi segala sesuatu bisa komunikasikan dengan saling kolaborasi. Kalau kita tidak mengkomunikasikan, karena kita nanti akan mengalami kesulitan sendiri ya. Jadi caranya kepala sekolah akan tahu solusi apa seperti itu aja tadi loh. Jadi kan di kelas kan dipakai kan. Nanti beliau juga memfasilitasi misalnya nanti dialihkan ke guru yang longgar suatu poin baik itu ya. Jadi saya melihat keseluruhan dari lingkungan belajar tidak ada masalah yang signifikan hanya biasa kalau apa kesulitan itu tadi mungkin dari memahami materi itu ya, dari lingkungan sama tidak ada. Alhamdulillah kesenangan saya sehingga sampai seperti saya. Ya. Oke, baik, itu untuk sesi 15 menit pertama tentang refleksi dini di lingkungan belajar. Alhamdulillah belajar lancar-lancar saja, semua mendukung, semua teratasi. Semoga sampai nanti bulan 26 juga lancar. Selanjutnya kita 15 menit lagi refleksi perubahan diri setelah mempelajari modul 1, 1, 1, 2, dan 1. Nah, Bu Aizen mungkin bisa menjelaskan poin-poin yang utama dari materi 1, 1, 1, 2, 1, 3. Kan banyaknya materi dari awal merdeka. Jadi intinya apa sih yang dipelajari 1, 1, sampai 1, 3 mungkin ada yang jelaskan. Untuk materi 1, 1 itu kan filosofi pendidikan dimana kita itu kan harus berbeda kepada murid. Jadi tugas kita itu bukan hanya mengajar saja, mengajar materi, tapi kan kita juga menuntun, membimbing siswa untuk menjadi dirinya sendiri, bertanggung jawab kepada dirinya sendiri sesuai dengan kodrat alam dan kodrat domain. Untuk yang materi 1.2 itu peran nilai dan peran guru penggerak, di mana sebagai guru itu banyak sekali peran yang harus kita terapkan. Misalnya kita menjadi menjadi pemimpin belajar, kemudian kita bisa menjadi seperti guru lain seperti itu. Jadi kita juga harus selalu berinovasi, mandiri seperti itu. Untuk yang modul 1.3 itu tentang visi guru penggerak, di mana dalam modul 1.3 ini apa sih impian kita sebagai guru untuk kedepannya, itu Bu yang saya pahami. Jadi kita itu membuat strategi untuk mewujudkan impian murid kita ke depan nantinya. Jadi garis besarnya tadi yang menjelaskan filosofi KD ya. Intinya pembelajaran berpihak pada murid dan sesuai kodrat zaman dan kodrat alam. Mungkin Bu Aizen bisa menunjukkan satu contoh kok mungkin yang ada di lingkup belajar kelas panjenengan sendiri, kalau anak-anak disesuaikan dengan kodrat zaman itu bisa dimunculkan satu contoh seperti apa? Contohnya sekarang kan zona
mau nggak mau jadinya malah dituntut untuk sinau ya, dan juga nggak ketinggalan yang lainnya karena zamannya zaman teknologi. Bahkan ada anak-anak itu kalau udah dipegang HP atau ada perundung ya, anak-anak tambah aktif ya, malah minta lagi ya. Ya, itulah karena keadaan keterpaksaan yang awalnya kita malas mau belajar, kita awam mau nggak mau dipaksa untuk belajar aplikasi-aplikasi itu. Nah, nanti diterapkan di kelas panjangnya yang sudah diterapkan aplikasi apa sih sebenarnya? Ini masih sudah membuat itu tapi belum, itu saya mau mencoba waktu Macam-macam banyak fitur yang gratis apa aplikasi yang online yang apa gratis itu lebih banyak bisa dimanfaatkan. Nggak apa-apa, ini kan bisa berselancar di Google, bisa cari. Nah, silakan nanti anak-anak diterapkan. Atau kita ikut pelatihan apa? Mungkin pernah ikut pelatihan yang tentang itu aplikasi pembelajaran online isi. Tapi maksudnya kalau online itu kan cuma berapa jam ya Bu, jadi nggak detail gitu loh. Jadi saya masih nyari-nyari lagi maksudnya cara. Mari belajar otodidak ya. Ya, nggak apa-apa, yang penting panjenengan ada kemauan. Aku dituntut sesuai filosofi itu harus begini, kalau nggak gini nanti kan anak-anak juga nggak mengenal toh. Apalagi nanti kalau dia naik ke jenjang berikutnya, naik kelas 6 di SMP sudah dituntut seperti itu. Memberikan jenjang sudah jenjang kenalkan, kan bangga. Oh ternyata di sana nggak tertinggal dengan yang lainnya, itu juga masuk apa dampaknya itu. Kalau yang nilai dan peran guru penggerak, mungkin apa yang sudah panjenengan implementasikan, yang kemarin kan kita pernah ngobrol ya, sesuatu kompetensi yang ingin tingkatkan, kita hampir sama. Nah, yang sudah dalam 2 bulan terakhir ini sudah jenengan implementasikan di kelas apa? Yang tadi saya lihat inovasi loh, dunia sudah mau belajar. Nah, mungkin ada lain ada cerita. Kalau itu menjadi pemimpin bagi murid ya, tapi ya umum sih menjadi pemimpin bagi murid itu kalau di kelas saya murid saya biasakan untuk diskusi. Jadi mulai di kelas 6 itu sering-sering saya latih untuk diskusi. Kelompok ya. Diskusi kelompok. Terus ketika panjenengan menggunakan diskusi kelompok itu respon anak-anak bagaimana? Mungkin apakah panjenengan awalnya itu menjelaskan saja diskusi itu seperti ini, nah sehingga anak-anak kan bisa sekarang itu takut untuk berpendapat. Itu strategi apa dan bagaimana anak-anak responnya setelah panjenengan ajak dengan forum diskusi? Awalnya diskusi. Suruh maju itu nggak ada yang mau. Kamu mau kasih maju. Akhirnya saya buat kelompok kan. Itu saya jelaskan dalam satu kelompok semua itu harus bicara. Ibaratnya nggak harus semua, nggak ada salah atau benar. Nanti kan terakhir kan saya memberi penguatan. Jadi anak-anak tidak takut aku kok isi betul salah, nggak ada tuh. Yang penting maju dulu, berani menyampaikan hasil dari prakteknya itu dulu ke depan. Misalnya 4 orang, jadi saya bagi aja 4 itu membagi 4 orang itu harus sebagian bicara semua. Terus akhirnya yang terjadi Sekarang berarti sudah sering jenengan lakukan ya sebelumnya? sekarang rasa percaya dirinya itu loh, jadi nggak usah saya mau ayo aku enggak. Jadi sudah maju sendiri-sendiri, bicara sendiri-sendiri walaupun masih ada tuh 1, 2, 3 orang yang masih malu-malu gitu masih ada. Berarti kesimpulannya kan, kok anak sekarang dia tanpa jaringan suku, dia mau berpendapat mau begitu, berarti kalau kita garis belakang berarti apa? Bisa tanpa jadi kan kalau sekarang itu nggak zamannya ngajar dengan duduk dia mana nanti tidak. Nah itulah kolaborasi dengan teman, terus bebas berpendapat. Artinya cuma sekali baru saja udah beda lagi. Tapi kalau dengan ketika dalam forum kelas itu untuk diskusi, kolaborasi, saling bersilang, bertukar, terus sering akhirnya tanpa jalan suku ya itu tadi ya, berarti positif kan? Nah, jadi nanti kedepannya kalau dia di masyarakat dia akan berani kan dalam forum musyawarah
berani untuk berpendapat tanpa apa harus menunjuk orang lain gitu. Ya, jadi sudah jenengan implementasikan ya. Berarti itu kalau nilai itu kolaborasi ada. Apa itu? Namanya mandiri gotong royong ya. Dan juga ada nilainya. Kepemimpinannya bagi pembelajar. Mungkin ada lagi Bu implementasi yang jenengan terapkan di kelas selain pemimpin pembelajaran. Yang jelas dari inovatif itu tadi. Walaupun jenengan kan di buku kan ada loh. Nah, tidak semua guru itu melakukan itu, dia melewati kan? Iya kan? Tidak semua guru itu tinggal kemauannya itu. Berarti jenengan kan mau anak-anak itu benar-benar paham, benar-benar bermakna melalui ya itu tadi proses membuat apa masa lihat tangan yang pertama ketika rangka. Nah, itu kan jarang atau tidak semua guru mau kan pasti melewati materi itu. Juga poin plus yang anak-anak gimana? Setelah jadi itu individu satu orang tak suruh maju menjelaskan yang dibuat ini tulang apa, nggak apa-apa. Misalnya saya tidak harus ngomong apa, tapi seingatnya dia apa? Misalnya tulang kepala, ini tulang apa kaki, telapak tangan belajar sehafalnya aku sambil belajar. Yang kedua kemarin untuk replika tangan, jadi menjelaskan fungsinya dikasih apa itu sedotan itu buat apa sih sama talinya. Jadi secara tidak langsung mereka kan belajar oh ternyata kalau tidak ada sedotan kan sebagai tulang itu nggak bisa gerak. Kemudian untuk tali ini kan sistem saraf. Ya, berarti kesimpulannya sudahkah melakukan pembelajaran di rumah? Nah, ya itu jadi sing dimaksud pembelajaran bermakna ya itu. Bener guru ini semulang ya. Mau pakai media apapun, mau inovasi apapun. Tapi apakah anak bisa menjelaskan? Tapi apakah anak setelah itu ingat? Apakah setelah itu anak itu berpesan? Teman-teman lupa di situ. Nah, itulah maknanya karena pembelajaran itu menyenangkan dan bermakna. Orang hanya menyenangkan toh. Menyenangkan itu senang-senang ngomong toh, tapi bocah berber. Tapi ketika itu tadi anak-anak lagi mubah, tangan lek ora enak sedotan, ora enak salah tadi sekian, kayak segera. Berarti dia ini paham enggak? Nah itu loh maksudnya bermakna. Rangka pakai wayang kan. Daripada rangka jenengan gambar, senang nanti bocah. Pasti senang yang membuat itu tadi toh. Oh maling benar. Itu pun akan melekat. Beda lah dulu, bedanya di situ. Itu umum. Kita ngajar pakai media apapun bebas, aku bukan. Ketika anak terjun, umum benar-benar dari prosesnya itu bukan terima juga ada terima proses. Maka ini masuk di mapel kan. Seperti itu. Jadi anak itu benar-benar paham. Kok nggak kayak ini orang kayak enggak ya. Itulah yang dia seneng buat tangan kan seneng dia sibuk. Tapi awalnya dia kan memahami nah itu bermakna. Beda lah cuma kan apa kasih tulis berbat. Ini menyenangkan dan bermakna ya bisa diambil. Ya anak kan lebih suka seperti ini. Misalnya jenengan nggak sempat buat media, nggak sempat buat apa, tapi kalau jenengan ketika menerangkan pakai peta konsep beda lagi juga ya. Anak-anak senang kan malah lebih paham kan. Gaya belajar ini kan, gaya dan mengambil anak-anak paham, nah itu kan juga pengaruh. Lanjutkan saja. Saya senang lihat satu jenengan, nah seperti pengen tuh guru saya yang seperti jenengan, guru itu apa yang sudah misalnya ada panduan ya kan kita baca di dia harus dilewati. Guru sih mau ribet,
Terus yang kemarin itu, tapi belum maju, saya suruh buat pidato dalam bahasa Jawa. Nanti kan juga saya suruh maju satu-satu. Alhamdulillah ada Bu, maksudnya peningkatannya ada, walaupun kan belum langsung ya Bu, sedikit-sedikit itu biasanya anak yang nggak mau itu aku ayahku bisa gitu, jadi udah satu-satu juga untuk meningkatkan rasa percaya diri. Jadi kan biar mereka juga apa ya, pede, tapi oh saya bisa, lama-lama kan dia mandiri belajar, malah naik konsep gitu loh maksudnya. Iya, biasa. Jadi sekarang kan ya sudah diimplementasikan dan alhamdulillah perlakuan anak-anak itu tanpa disuruh. Tapi loh sampai orang tua datang, iya belajar. Kalau tidak dengan saja dimanapun itu kenapa sih anak-anak sekarang mentalnya istilahnya nggak pede? Itu karena memang awal. Sekarang itu zamannya nggak kayak dulu. Sebetulnya dasar untuk percaya diri itu kan pelatihan disiplin apa ketika kita kayak misalnya datangkan dari orang lain dari dosen kan untuk disiplin bocah dulu. Tapi kalau saya kita ngomong orang pikir kalau kita lancang, nah misalnya bisa kayak ini. Padahal itulah dasar untuk membuat kepercayaan diri pada dirinya sendiri. Terus belum berani, itu kadang guru itu belum pernah memberi kesempatan anak untuk berbicara ke depan. Nah, itu tadi melalui pembiasaan itulah anak-anak itu akan berani menatap lampunya seperti sebenarnya kan seperti itu. Dituntut kan? Akhirnya sekarang kan berani. Sekarang jadi kan berani, nggak usah takut. Sama kayak saya menjadikan nggak bisa baca CGP yang dari dulu. Dia kan takut kan? Ya akhirnya malah sana dipaksakan untuk berani ngomong di hadapan. Nah itulah yang terpentingnya ada. Jadi ya memang gitu kalau dengan apa tadi kuncinya untuk mewujudkan presentasi percaya diri. Nah percaya diri itu nanti strateginya dengan membaca selain kolaborasi, anak-anak diberi kesempatan untuk berbicara. Intinya jadinya berarti kan percaya bocah ini mampu. Nah, dan menghargai apa yang mereka sampaikan itu satu hal yang luar biasa. Dan jangan sampai misalnya anak itu menyampaikan sesuatu jadi kan tidak memberi di luar kata-kata, cukup kata-kata itu aja, anak itu akan menerima. Nah seperti itu. Nah, bagus Bu, jadi sudah yang diterapkan yang visi untuk 1.3. Terus apa? Setelah panjenengan tadi menjelaskan contohnya yang implementasi di kelas ya, baik modul 1, 2, 3, gimana perasaan jenengan? Perasaan biasa saya merasa Menghasilkan atau dan keperluan yang signifikan lah. ya berhasil, walaupun kan belum langsung tahu tapi orang kan berhasil. Tapi saya itu sudah sentuh, oh ternyata bisa gitu loh. Ya. Jadi ya, jenengan kan tidak putus asa. Ya itulah maknanya di situ boleh. Kalau jenengan ke anak-anak itu boleh tak tahu bisa ternyata anak-anak rusak. Sama dengan kayak pembiasaan pagi terus dilakukan, ya lama-lama akan anak itu otomatis akan terbiasa. Senang dia bangga pada diri dia. Terus dari yang tadi dengan ceritakan apa yang sudah baik dan apa yang perlu diperbaiki ke depan dari waktu satu sampai 3, apa yang sudah baik dan apa yang perlu diperbaiki. Monggo terserah, mungkin dari strateginya, dari implementasinya, monggo terserah. Hal yang tidak baik itu setelah bagi saya sudah baik, tapi hal yang perlu saya tingkatkan ya semuanya, karena saya merasakan tidak harus bervariasi gitu loh, kan tidak harus diskusi, tidak harus praktek. Jadi kan saya harus mencari inovasi-inovasi yang lain gitu agar anak itu tidak bosan. Itu bisa sebutkan kan tadi dengan pakai metode diskusi ya. Kira-kira ada planning nggak? Apa ya, masuk sih diskusi terus? Ini terlintas satu yang strategi apa yang nanti beliau akan terapkan? Satu dulu Bu, kita memimpikan murid yang seperti apa?
murid yang seperti apa yang kita inginkan, kemudian diisi di sebelah sini sesuai dengan pertanyaannya. Nggih. Yang pertama, kita memimpikan murid-murid yang berkarakter, berinovasi, memiliki profil pelajar Pancasila, berprestasi sesuai profil Pancasila, merdeka dalam belajar, kreatif, mandiri dan aktif, berakhlak mulia. Baik, untuk kesimpulannya kita itu memimpikan murid yang intinya ini tadi berprestasi sesuai profil pelajar Pancasila ya, dan juga berakhlak. Yang selanjutnya dari kalimat penumpang yang telah kita isi tadi, apakah sudah sesuai atau belum pada visi kita yang ada di SDN Kedung Bagan ini? Visi SDN Kedung Bagan yaitu menciptakan generasi yang berakhlak, berkarakter, berprestasi, menguasai iptek dan peduli lingkungan. Kira-kira sudah sesuai atau belum dengan kalimat penumpang yang kita isi tadi? Sampun nggih. Sampun. Terus ada yang perlu diperbaiki apa tidak? Ada yang perlu direvisi mungkin apa tidak? Apa ini sudah mencakup semuanya? Karena ini kalau nggak salah dulu yang buat juga Ibu CGP yang Ibu Banteng. Sama berapa dapat waktu itu kan sama ya gitu. Itu bisa jadikan satu menjadi salah satu yang tidak terlalu panjang. Oh, jadi kesimpulannya juga seperti apa? Menciptakan jadi kalimatnya menciptakan generasi yang Saya pilih berapa? Karena berapa itu mesti itu karakternya terbaik. Kalau bisa karakter jelek, bisa karakter dulu. oh gitu. Oke, berarti menciptakan generasi yang berakhlak, berprestasi, menguasai iptek dan peduli lingkungan. Berprestasi itu berarti dia juga sudah
biar kita sebagai teman ya biar anak nggak takut ya Bu ya. Baik. Nah, jadi peran guru untuk mewujudkan sekolah impian itu yang pertama kita itu menjadi pemimpin dalam pembelajaran ya. Kita harus bisa ya Bu menjadi pemimpin dalam pembelajaran. Yang kedua, mewujudkan kepemimpinan murid. Jadi murid itu harus bisa memimpin dirinya sendiri, harus bisa mengendalikan dirinya sendiri. Yang ketiga, sebagai coach bagi guru lain. Saya kira ini seringkali ya kita sering sharing ya, berbagi praktek baik. Kalau sekarang namanya tapi kan kita nggak ngerti ya, kita sering sharing tentang pembelajaran, tentang inovasi, terus mendorong kolaborasi. Saya kira itu juga sering sekali deh kita. Kemudian menggerak komunitas praktisi. Nah ini yang baru saja mau kita rancang nanti bareng-bareng. Nah, kemudian untuk menciptakan impian tadi, lingkungan pembelajaran yang sesuai untuk murid kita itu yang seperti apa? Yang menyenangkan, baik, betul Bu? Ya, yang seperti apa? Yang aktif, oke. Tujuannya dari tempat yang enak untuk siswa-siswinya. yang nyaman buat murid ya Bu ya. Oke. Baik, lingkungan yang kita inginkan untuk murid kita yaitu yang pertama bersih dan nyaman ya Bu ya. Kalau bersih kan pasti kita nyaman. Yang kedua, memiliki sarana prasarana yang mendukung dalam pembelajaran. Selanjutnya, suasana belajar yang kondusif, kemudian kolaborasi yang baik antara sekolah dan wali murid. Alhamdulillah kita sudah berkolaborasi baik ya dengan wali murid, terus saling menghargai dan anti bullying. Kita sudah ada ya kemarin itu deklarasi anti bullying. Kemudian lingkungan yang berpihak pada murid. Nah, di sini Bapak Ibu untuk visi murid impian saya adalah mewujudkan peserta didik yang cerdas, berkarakter, dan berwawasan global. Prakarsa perubahan, jadi saya menekankan yang pertamanya yaitu meningkatkan rasa percaya diri pada peserta didik melalui pembiasaan dan pembelajaran. Tentunya saya mengambil prakarsa perubahan ini tidak asal mengambil, karena ini berdasarkan pengalaman pada saat latihan upacara itu menunjuk salah satu peserta didik untuk menjadi pemimpin upacara. Ternyata nggak ada yang mau, dan sampai ada wali murid yang datang ke sekolah karena anaknya tidak mau menjadi pemimpin. Padahal itu kan seharusnya kan berbeda diri ya, kita dituju sebagai pemimpin, tapi kenyataannya tidak, sampai orang tuanya datang. Nah dari situ saya telusuri, ternyata alasannya itu takut salah, malu, nggak pede, intinya tidak terbiasa sampai di depan. Baik, jadi dalam merumuskan visi guru penggerak di sini saya menggunakan inquiry apresiatif, yaitu mengidentifikasi hal baik yang sudah ada di sekolah dan mencari cara bagaimana hal tersebut dapat dipertahankan dan memunculkan strategi untuk mewujudkan perubahan ke arah yang lebih baik. Untuk menerapkan pendekatan inquiry apresiatif, salah satu langkah yang dapat saya lakukan adalah dengan menggunakan penerapan metode budget. Budget itu kalau dalam bahasa
Benda itu artinya bagian. Tapi di sini bagian itu akronim ya. Ya, singkatan. Jadi B itu membuat pertanyaan, itu memandu bagaimana pengalaman positif dari individu, kelompok atau komunitas lain yang akan dijadikan pembelajaran. Untuk A-nya itu ambil pelajaran. Di sini memandu bagaimana pengalaman positif dari individu, kelompok atau komunitas lain yang akan dijadikan pembelajaran. Selanjutnya G itu gali mimpi, berupa narasi keadaan ideal jika prakarsa perubahan telah terwujud. Selanjutnya J itu jabarkan rencana, yaitu mengidentifikasi tindakan-tindakan yang akan dilakukan. Terakhir A itu atur eksekusi, yaitu membantu transformasi rencana menjadi nyata. Nah, di sini Bapak Ibu, ini adalah contoh metode baja yang saya buat, yaitu dengan prakarsa perubahan meningkatkan rasa percaya diri pada peserta didik melalui pembiasaan dan pembelajaran. Di sini pertanyaan yang saya buat yaitu, mengapa peserta didik kurang percaya diri pada saat tampil di depan kelas? Bagaimana solusi yang dapat saya lakukan untuk meningkatkan rasa percaya diri pada peserta didik? Kemudian daftar tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan tersebut. Yang pertama, melakukan diskusi dengan kepala sekolah dan rekan sejawat. Selanjutnya melakukan observasi dan mencari referensi tentang cara meningkatkan rasa percaya diri pada peserta didik. Yang kedua, ambil pertanyaan. Pertanyaan yang saya buat yaitu, siapa orang yang telah berhasil meningkatkan rasa percaya diri peserta didik? Bagaimana cara dia meningkatkan rasa percaya diri? Aktivitas apa yang dilakukan untuk meningkatkan rasa percaya diri peserta didik? Dan keterampilan apa saja yang harus dimiliki untuk meningkatkan rasa percaya diri peserta didik? Daftar tindakan atau penyelidikan yang saya lakukan untuk menjawab pertanyaan tersebut, diantaranya melakukan kerjasama dan kolaborasi dengan orang yang telah berhasil menerapkan suatu metode dalam meningkatkan rasa percaya diri pada peserta didik. Selanjutnya, mencari tahu dan mempelajari cara meningkatkan rasa percaya diri peserta didik dalam pembelajaran. Kemudian, mengidentifikasi keterampilan yang harus dilakukan guru untuk meningkatkan rasa percaya diri pada peserta didik dan menggali pengalaman peserta didik yang mempunyai rasa percaya diri. Selanjutnya, gali mimpi. Pertanyaan yang saya buat, pertama, kebiasaan baru apa yang akan saya lakukan setelah rasa percaya diri peserta didik meningkat? Kemudian, bagaimana perasaan saya ketika melihat peserta didik mulai ada peningkatan rasa percaya diri? Dan apa hal yang dapat mendukung agar rasa percaya diri terus meningkat dan menjadi karakter peserta didik? Daftar tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan tersebut, diantaranya membuat metode pembelajaran dan menyusun program pembiasaan yang mampu
saya sendiri